Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya untuk P3K, kompetensi teknis pengelola umum operasional ya. Jadi pengelola umum operasional ini sesuai dengan Kemenpan RB ya, itu untuk kualifikasi pendidikan SD dan SMP atau sederajat gitu ya. Dan soal yang kita susun itu sudah sesuai dengan kisi-kisi atau materi pokok dari Menpan RB, teman-teman ya. Nah, jadi sudah sesuai dengan materi pokok resmi dari Menpan RB. Oke, jadi kompetensi teknis, teman-teman, itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi ini ada 7 materi pokok ya yang menjadi dasar dalam penyusunan soal. Dan 7 materi ini sudah sesuai dengan materi pokok ya dari Kemenpan RB tentang pengelola umum operasional ya. Jadi ada 7, yang pertama mengusulkan kebutuhan, yang kedua membersihkan ruangan dan peralatan, yang ketiga menyiapkan ruangan dan seterusnya, yang keempat melakukan perawatan dan seterusnya, kelima menyajikan makanan dan minuman dan seterusnya, keenam menyiapkan pengantaran barang atau dokumen dan seterusnya, atau 7, yang terakhir mengirimkan barang dokumen sesuai dengan alamat tujuan. Oke, kita langsung saja teman-teman masuk ke simulasi soal yang pertama. Apa alasan yang dapat digunakan untuk menambah anggaran perlengkapan kebersihan? A. Mengganti barang yang rusak dan memenuhi kebutuhan baru. B. Membeli barang tambahan sebagai cadangan. C. Meningkatkan jumlah barang walau stok masih cukup. D. Menyesuaikan harga dengan inflasi. Atau E. Mengikuti tren perlengkapan baru. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Penambahan anggaran sebaiknya berdasarkan kebutuhan nyata, seperti mengganti barang rusak atau menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Jadi jawabannya yang A ya, mengganti barang yang rusak dan memenuhi kebutuhan baru. Selanjutnya, jenis bahan pembersih apa yang paling efisien untuk lantai kotor berbahan keramik? A. Deterjen biasa, B. Pembersih kaca, C. Cairan pel khusus keramik ya, cairan pel khusus keramik, D. Larutan antiseptik, atau E. Pemutih pakaian. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Cairan pel khusus keramik lebih efisien untuk membersihkan dan menjaga keawetan daripada lantai ya. Jadi jawabannya benar adalah yang C ya, cairan pel khusus untuk keramik ya tersebut. Selanjutnya, apa kriteria utama dalam memilih pemasok perlengkapan kebersihan? A. Lokasi pemasok, B. Harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas, C. Kualitas barang dan ketepatan pengiriman, D. Popularitas pemasok, atau E. Kecepatan promosi pemasok. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C ya. Pembahasan pemasok harus dipilih berdasarkan kualitas produk dan keandalan layanan mereka gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi yang dipilih itu harus yang memiliki produk yang berkualitas, kemudian tentang kecepatan, ketepatan ya, lugas. Nah, intinya keandalan dalam layanan mereka. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika anggaran perlengkapan kebersihan kantor terbatas? A. Mengurangi frekuensi kebersihan kantor. B. Mencari alternatif barang yang lebih ekonomis namun tetap berkualitas. C. Membatalkan seluruh pengadaan. D. Memprioritaskan barang-barang yang kurang penting. Atau E. Menggunakan barang bekas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan. Dengan anggaran terbatas, alternatif yang ekonomis namun berkualitas menjadi pilihan terbaik ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi teman-teman bisa mencari alternatif barang yang lebih ekonomis namun tetap kualitasnya tidak berkurang gitu ya. Jadi sama, tapi dia lebih ekonomis gitu. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan perlengkapan kebersihan kantor terpenuhi?
A. Seluruh pegawai, B. Bagian logistik atau administrasi kantor, C. Pimpinan kantor, D. Tim kebersihan kantor, atau E. Bagian keuangan kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan bagian logistik atau administrasi biasanya bertugas mengelola kebutuhan perlengkapan kantor termasuk kebersihan ya. Jadi memastikan kebutuhan perlengkapan kantor terpenuhi itu bagian tugas daripada bagian logistik atau administrasi kantor ya. Jadi yang B. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum membersihkan ruangan? A. Menyiapkan alat kebersihan yang diperlukan. B. Menyapu lantai terlebih dahulu. C. Memastikan ruangan kosong dari penghuni. D. Memulai dengan membersihkan kaca jendela. Atau E. Menggunakan pengharum ruangan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Jadi langkah yang pertama ya, atau langkah awal yang penting itu adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk memastikan proses pembersihan berjalan lancar ya. Jadi jawabannya yang A, menyiapkan alat-alat kebersihan yang diperlukan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari menggunakan kain microfiber saat membersihkan peralatan elektronik? A. Menyerap debu lebih baik tanpa meninggalkan goresan. B. Lebih murah dibandingkan kain biasa. C. Tidak memerlukan cairan pembersih tambahan. D. Lebih cepat kering setelah digunakan. Atau E. Mudah dibersihkan setelah dipakai. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan kain microfiber dirancang untuk membersihkan dengan lembut tanpa merusak permukaan, khususnya pada peralatan elektronik ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Jadi karena dia menyerap debu itu lebih baik dan tanpa meninggalkan goresan karena dia lembut. Selanjutnya, alat kebersihan yang digunakan untuk membersihkan debu pada sudut yang sulit dijangkau adalah A. Sapu biasa, B. Kemoceng berbulu halus, C. Lap basah, D. Vacuum cleaner dengan nozzle kecil, atau E. Pembersih kaca. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang D. Pembahasan vacuum cleaner dengan nozzle kecil efektif menjangkau area yang sulit dijangkau seperti sudut atau celah ya. Jadi jawabannya yang D, vacuum cleaner dengan nozzle kecil. Selanjutnya, cairan pembersih apa yang paling tepat digunakan untuk membersihkan noda pada lantai keramik? A. Larutan cuka dan air. B. Cairan pemutih. C. Sabun pencuci piring. D. Cairan pembersih lantai khusus keramik. Atau E. Deterjen bubuk. Yang benar adalah ya, jawabannya yang D ya tentunya. Nah, ini sepertinya yang tadi sudah muncul diulang lagi nih ya. Jadi tidak apa-apa untuk jadi pembahasannya cairan pembersih lantai khusus keramik diformulasikan untuk menghilangkan noda tanpa merusak permukaan. Jadi jawabannya yang D ya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan setelah membersihkan meja kerja dengan cairan pembersih? A. Membiarkan meja mengering sendiri. B. Membersihkan meja kembali dengan kain kering. C. Mengoleskan pengharum meja. D. Meletakkan kembali barang-barang tanpa menunggu meja kering. Atau E. Menggunakan kain basah tambahan untuk memastikan kebersihan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan mengelap meja dengan kain kering setelah dibersihkan memastikan tidak ada sisa cairan yang tertinggal. Jadi yang dilakukan adalah membersihkan meja tersebut ya dengan kain kering. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum memastikan bahwa ruangan sudah siap digunakan pada hari acara? A. Mengunjungi ruangan sehari sebelum untuk inspeksi. B. Menghubungi penyedia ruangan melalui telepon. C. Menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain. D. Memastikan pembayaran ruangan selesai. Atau E. Mengatur waktu kedatangan peserta lebih awal. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu yang A, teman-teman. Pembahasan inspeksi langsung sehari sebelum acara memungkinkan pengelola memastikan semua persiapan sudah sesuai dengan standar. Nah, jadi yang dilakukan adalah mengunjungi ruangan sehari sebelumnya, sehari sebelumnya untuk inspeksi, ya. Jadi memastikan bahwasanya ruangan itu siap digunakan. Oke, selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika ruangan yang dipesan tidak tersedia pada hari acara? A. Membatalkan acara. B. Mencari ruangan pengganti secara cepat. C. Mengadakan acara di luar ruangan. D. Menunda acara hingga ruangan tersedia. Atau E. Menggunakan ruangan yang tidak sesuai kapasitas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B, ya. Pembahasan mencari alternatif ruangan adalah langkah paling praktis untuk menjaga kelancaran acara. Ya, jadi kita bisa mencari alternatif ruangan lainnya, pengganti daripada ruangan yang sudah dipesan oleh orang lain mungkin gitu ya pada acara yang lain gitu. Sehingga kita mencari alternatif ruangan pengganti secara cepat. Selanjutnya, fasilitas apa yang sering diabaikan tetapi penting dalam sebuah acara kedinasan? A. Ketersediaan parkir. B. Wi-Fi berkecepatan tinggi. C. Air minum untuk peserta. D. Ruangan penyimpanan barang. E. Tempat istirahat untuk panitia. Jawabannya adalah yang B, ya. Pembahasan ketersediaan Wi-Fi yang stabil seringkali diabaikan, tetapi sangat penting, terutama untuk kebutuhan komunikasi dan presentasi. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang sering diabaikan ya dalam sebuah acara kedinasan gitu. Fasilitas yang sering diabaikan gitu. Biasanya tidak masuk dalam list yang harus diperhatikan. Nah, jadi jawabannya adalah B. Wi-Fi berkecepatan tinggi. Itu yang sering diabaikan atau tidak diperhatikan. Selanjutnya, apa manfaat utama dari menyusun daftar periksa atau checklist ya untuk acara? A. Mengurangi jumlah staf yang dibutuhkan. B. Menghindari kelupaan terhadap detail penting. C. Menambah waktu untuk pelaksanaan acara. D. Membantu membatasi anggaran acara. E. Mengurangi resiko keluhan dari peserta. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, checklist membantu memastikan semua kebutuhan telah dipersiapkan, mengurangi kemungkinan kelupaan, dan meningkatkan efisiensi. Jadi jawabannya yang B ya, menghindari kelupaan terhadap detail penting. 15. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan konsumsi peserta memadai selama acara? A. Menyediakan makanan sebanyak mungkin. B. Membiarkan peserta membawa makanan sendiri. C. Mengurangi biaya catering untuk menghemat anggaran. D. Menyediakan hanya snack ringan. Atau E. Menyediakan makanan yang sesuai kebutuhan peserta. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan memperhatikan kebutuhan peserta, memastikan bahwa semua peserta merasa dihargai dan mendukung kesuksesan acara. Jadi kita menyediakan makanan tersebut itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada peserta. Misalnya kalau pesertanya hanya 100, berarti kita harus menyiapkan makanan secara proporsional, tidak berlebihan ataupun kurang ya. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum untuk memastikan peralatan dan barang-barang gedung dalam kondisi baik adalah A. Membuat inventarisasi aset secara terperinci. B. Meminta laporan dari staf kebersihan. C. Memeriksa manual setiap peralatan. D. Menghubungi vendor untuk perawatan. Atau E. Mengganti peralatan lama secara berkala. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A, teman-teman. Pembahasannya,
Inventarisasi aset adalah langkah awal yang penting untuk mencatat semua peralatan dan barang-barang di gedung. Hal ini memberikan dasar untuk membuat jadwal perawatan dan memastikan semua item terpantau. Ya, jadi yang dilakukan adalah membuat inventarisasi aset secara terperinci. Selanjutnya, mengapa jadwal perawatan preventif penting dalam pengelolaan gedung? A. Untuk mengurangi biaya operasional, B. Untuk memastikan semua staf terlibat, C. Untuk menghindari pembelian peralatan baru, D. Untuk memperpanjang umur peralatan, atau E. Untuk mengurangi beban kerja pengelola. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D ya teman-teman. Pembahasan. Perawatan preventif memastikan peralatan tetap berfungsi optimal, sehingga memperpanjang masa pakaiannya dan menghindari kerusakan yang memerlukan biaya besar untuk perbaikan atau penggantian. Ya, jadi jawabannya yang D ya, untuk memperpanjang umur peralatan. Selanjutnya, apa prioritas utama saat memeriksa peralatan listrik di gedung? A. Menentukan usia peralatan, B. Memastikan keamanan penggunaannya, C. Mengganti komponen yang terlihat usang, D. Membersihkan debu pada komponen, atau E. Mencatat spesifikasi teknis. Yang benar adalah kita lihat jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Pembahasannya, keamanan penggunaan peralatan listrik adalah prioritas utama karena peralatan yang rusak atau tidak aman dapat menyebabkan bahaya seperti kebakaran atau cedera. Ya, jadi yang B ya. Jadi dipastikan keamanan penggunaannya. Kalau sudah tidak aman, nah itu baru perlu tindak lanjut lebih ya. Misalnya diganti atau diperbaiki dan lain sebagainya. Selanjutnya, dokumen apa yang penting disiapkan untuk memastikan pemeliharaan peralatan berjalan sesuai rencana? A. Daftar belanja suku cadang, B. Buku panduan perawatan vendor, C. Laporan harian operasional, D. Jadwal inspeksi berkala, atau E. Catatan keluhan pengguna. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan. Jadwal inspeksi berkala membantu memastikan bahwa semua peralatan diperiksa dan dirawat secara rutin, sehingga mengurangi resiko kerusakan mendadak. Jadi jawabannya yang D ya, jadwal inspeksi berkala. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika ada barang atau peralatan yang sudah melewati masa pakainya? A. Langsung mengganti dengan yang baru, B. Memperbaiki dan tetap digunakan, C. Menggunakan barang tersebut hingga benar-benar rusak, D. Menghapus dari inventaris dan mengajukan pembelian baru, atau E. Menunggu rekomendasi dari vendor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D ya teman-teman. Pembahasannya, barang yang melewati masa pakainya sebaiknya dihapus dari inventaris dan diganti dengan barang-barang yang baru untuk menghindari potensi resiko daripada kerusakan atau kecelakaan yang membahayakan tentunya ya. Sehingga kalau sudah ada peralatan yang sudah melewati masa pakai, itu harus diajukan untuk pembelian barunya, ya diganti ya. Nah, dihapus dari inventaris dan diganti sehingga bisa menjamin daripada keamanan ya, sehingga operasional tetap jalan dengan baik. Selanjutnya, apa cara terbaik untuk menangani keluhan terkait makanan dari tamu selama acara? A. Mengabaikan keluhan jika tidak signifikan, B. Memberikan kompensasi berupa menu tambahan, C. Mencatat keluhan untuk evaluasi pasca acara, D. Meminta maaf dan menawarkan solusi langsung, atau E. Mengganti vendor catering di acara berikutnya. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu yang D ya. Pembahasannya, menanggapi keluhan secara langsung dengan meminta maaf dan menawarkan solusi menunjukkan profesionalisme dan komitmen terhadap kepuasan tamu. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Meminta maaf dan menawarkan solusi langsung. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika minuman panas tumpah di meja tamu selama acara? A. Membersihkan dengan segera dan meminta maaf. B. Mengabaikan insiden dan melanjutkan acara. C. Menawarkan kompensasi berupa minuman gratis. D. Meminta tamu untuk membersihkan sendiri. Atau E. Mengganti seluruh pengaturan meja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, tindakan cepat untuk membersihkan dan meminta maaf menunjukkan tanggung jawab pengelola terhadap kenyamanan tamu. Jadi jawabannya yang A ya, membersihkan dengan segera dan meminta maaf. Selanjutnya, faktor apa yang sering diabaikan tetapi penting dalam penyajian makanan dan minuman? A. Jumlah makanan yang berlebih. B. Kebersihan serbet dan perlengkapan kecil. C. Varian rasa makanan. D. Pilihan minuman selain air putih. Atau E. Kecepatan penyajian. Nah, ini kadang-kadang yang sering dilupakan, teman-teman. Tapi itu merupakan hal yang penting ya. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan kebersihan serbet dan perlengkapan kecil seperti sendok, garpu, itu sering diabaikan. Tetapi ini mempengaruhi kesan profesionalisme dan kualitas penyajian. Ya, jadi jawabannya B ya. Kebersihan serbet dan perlengkapan kecil. Selanjutnya, apa manfaat utama melakukan evaluasi penyajian makanan setelah acara? A. Menentukan menu yang paling disukai tamu. B. Mengurangi anggaran untuk acara berikutnya. C. Menyempurnakan layanan di acara mendatang. D. Menghindari vendor catering yang sama. Atau E. Mengidentifikasi tamu yang hadir. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan evaluasi penyajian makanan membantu meningkatkan layanan di masa mendatang berdasarkan pengalaman dan umpan balik. Jadi jawabannya yang C ya, menyempurnakan layanan di acara mendatang. Selanjutnya, apa langkah yang paling penting untuk menghindari sisa makanan berlebih dalam acara? A. Membatasi menu yang disajikan. B. Menggunakan jasa vendor catering yang hemat. C. Mengestimasi jumlah tamu dengan akurat. D. Mengurangi porsi makanan setiap tamu. Atau E. Memesan makanan sesuai anggaran minimum. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya, teman-teman. Pembahasan estimasi jumlah tamu yang akurat memungkinkan penyediaan makanan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga mengurangi resiko daripada sisa makanan ya. Jadi jawabannya yang C. Mengestimasi jumlah tamu dengan akurat. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola umum sebelum mengatur pengantaran barang atau dokumen adalah A. Memilih jasa pengiriman tercepat. B. Mengidentifikasi tujuan pengiriman. C. Menentukan anggaran pengiriman. D. Mengemas barang dengan aman. Atau E. Membuat daftar pengiriman yang diperlukan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya, mengetahui tujuan pengiriman adalah langkah pertama yang penting untuk menentukan rute, metode pengirimannya, dan jasa pengiriman yang paling sesuai. Ya, jadi jawabannya yang B, mengidentifikasi tujuan pengiriman. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama dalam mengemas dokumen penting untuk pengiriman? A. Kecepatan proses pengemasan. B. Kesesuaian ukuran kemasan. C. Perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan. D. Penggunaan bahan kemasan murah. Atau E. Label kemasan yang menarik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar
itu yang C. Pembahasannya, dokumen penting harus dilindungi dari kerusakan atau kehilangan. Misalnya, dengan menggunakan amplop tahan air, segel atau kotak pelindung. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya, bagaimana pengelola memastikan bahwa barang yang dikirim telah sampai ke tujuan? A. Mengandalkan bukti pembayaran jasa pengiriman. B. Menghubungi penerima melalui telepon. C. Menggunakan layanan pengiriman dengan fitur pelacakan. D. Mengirimkan barang melalui staf internal. Atau E. Meminta tanda terima dari kurir pengantar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman. Pembahasannya, menggunakan jasa pengiriman dengan fitur pelacakan memberikan kepastian dan informasi real time tentang status pengiriman hingga barang tiba di tujuan. Jadi jawabannya yang C ya, menggunakan layanan pengiriman dengan fitur pelacakan. Selanjutnya, apa tindakan terbaik jika pengiriman dokumen penting mengalami keterlambatan? A. Meminta maaf kepada penerima dan memberikan penjelasan. B. Menunggu dokumen tiba tanpa tindakan. C. Membatalkan pengiriman dan menggantinya dengan salinan digital. D. Mengirim ulang dokumen melalui jalur lain. Atau E. Menghubungi penyedia layanan pengiriman untuk klarifikasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasannya, menghubungi penyedia layanan pengiriman memungkinkan pengelola mengetahui alasan keterlambatan dan mencari solusi secepatnya. Jadi jawabannya yang E ya, menghubungi penyedia layanan pengiriman untuk klarifikasi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola jika barang yang dikirim berukuran besar dan berat? A. Menggunakan kendaraan pribadi untuk pengiriman. B. Memilih layanan pengiriman khusus untuk barang besar. C. Membagi barang menjadi beberapa bagian kecil. D. Mengurangi isi barang agar lebih ringan. Atau E. Mengirimkan barang dalam waktu yang berbeda. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, layanan pengiriman khusus untuk barang besar memastikan penanganan yang sesuai dan mengurangi resiko kerusakan selama pengiriman. Jadi jawaban yang B ya, memilih layanan pengiriman khusus untuk barang besar. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika dokumen harus sampai di alamat tujuan dalam waktu kurang dari 1 hari? A. Menggunakan layanan pengiriman kilat atau same-day delivery. B. Mengirim dokumen melalui email untuk sementara. C. Mengantarkan dokumen secara langsung menggunakan kendaraan pribadi. D. Menggunakan kurir lokal yang tidak memerlukan proses panjang. Atau E. Meminta penerima datang untuk mengambil dokumen. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, layanan kilat atau same-day delivery dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengiriman yang sangat mendesak. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi bisa menggunakan layanan pengiriman kilat ya atau same-day delivery. Selanjutnya, apa yang menjadi perhatian utama saat memilih jasa pengiriman untuk dokumen perusahaan? A. Biaya yang paling ekonomis. B. Kecepatan waktu pengiriman. C. Reputasi layanan pengiriman. D. Jaminan keamanan dan privasi dokumen. Atau E. Popularitas penyedia layanan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasannya, jaminan keamanan dan privasi sangat penting untuk dokumen perusahaan agar informasi tidak jatuh ke tangan yang salah. Jadi jawabannya yang D ya, jaminan keamanan dan privasi dokumen. Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan pengelola setelah dokumen berhasil dikirim? A. Menyimpan bukti pengiriman untuk arsip. B. Menghubungi penerima untuk konfirmasi.
C. Memastikan dokumen dicatat dalam laporan pengiriman. D. Melakukan evaluasi terhadap proses pengiriman. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar, itu yang E teman-teman ya. Nah, jadi langkah yang dilakukan pengelola setelah dokumen berhasil dikirim, itu yang ini semua adalah merupakan langkah-langkahnya ya. Jadi kita melihat, yang pertama itu menyimpan bukti pengiriman ya, dalam arsip, kemudian menghubungi penerima untuk konfirmasi barang sudah datang atau belum gitu kan. Kemudian memastikan dokumen itu dicatat dalam laporan pengiriman ya, kemudian melakukan evaluasi terhadap proses pengiriman gitu. Sehingganya semua jawabannya adalah benar ya. Kalau kita lihat pembahasannya, semua langkah tersebut penting untuk memastikan kelancaran proses pengiriman dan mendokumentasikan penyelesaian pengiriman. Sehingga jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, bagaimana memastikan dokumen penting tidak tertukar selama proses pengiriman? A. Menyertakan nomor referensi unik pada paket. B. Menggunakan amplop dengan warna mencolok. C. Menyusun dokumen berdasarkan prioritas. D. Mengemas dokumen di lokasi yang berbeda. Atau E. Mengirimkan dokumen secara terpisah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasannya, nomor referensi unik membantu mengidentifikasi dokumen dengan jelas sehingga menghindari kemungkinan tertukar ya. Jadi jawabannya yang ini. Jadi menyertakan nomor referensi unik pada paket sehingga itu bisa menghindari ya kemungkinan dokumen itu tertukar. Selanjutnya, apa manfaat menggunakan asuransi pengiriman untuk dokumen bernilai tinggi? A. Mengurangi resiko dokumen hilang. B. Memberikan perlindungan tambahan terhadap kehilangan atau kerusakan. C. Memastikan dokumen tiba lebih cepat. D. Mengurangi biaya pengiriman secara keseluruhan. Atau E. Memberikan reputasi baik pada perusahaan pengirim. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, asuransi memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan sehingga pengirim dapat merasa lebih tenang dalam mengirim dokumen yang bernilai tinggi. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi memberikan perlindungan tambahan terhadap kehilangan atau kerusakan gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama, kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti perharinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, perharinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena
perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9. Maka hasilnya A263,429, B262,429, C264,429, D265,429, atau E266,429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu, baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262,640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263,429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263,429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah
Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi, 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Berarti totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari, ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya, menyelesaikannya. Gampang teman-teman, jadi tinggal hari ya, dalam bekerja itu tinggal 20 orang tadi, ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya. Ya, 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya. Kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang. Gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30
pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Nah, begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini berarti tandanya persamaan kata. Sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut tadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan yang E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A rapat, B subur, C banyak, D jarang, atau E rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. Palung gula, B. Pohon buah, C. Kipas angin, D. Jalan macet, atau E. Lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya, persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya kompor api antara A, B, C, D, E ini. Nah, yang sesuai dengan analogi di atas adalah Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C teman-teman, kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin ya.
Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya, masih analogi ya persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A, termosuhu. B, api kebakaran. C, banjir air. D, gempa Richter. Atau E, dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya, itu dapat diukur dengan skala Richter. Ya, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter. Karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional. B. Saya pindah klub. C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub. D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub. Atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah Oke. Ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1 ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini. P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak key. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak key ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini key-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak key. Maka yang benar kalau dia tidak key berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P. Tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas.
negasi P-nya. Karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya. Gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini? Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan, tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Nah, mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda tahunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan.
Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda dan Dini gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa? Sudah ya? Kalau sudah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingganya banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A8 cara, B12 cara, C24 cara, D48 cara, atau E120 cara.
Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya, ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi. Karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingganya posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4. Karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. 2 siklik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya, yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1 2 berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A1718, B2022, C2229, D2432 atau E2935. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7. Ya kan? Karena dia polanya
2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 229 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35 atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2. Ya, dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Dari 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, titik, 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 G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan, sehingganya dia langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E, karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini. Kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus
ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.